Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, di dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami memuji dan memuliakan-Mu. Kami datang menyembah kehadapan-Mu. Di dalam kerendahan hati kami datang Tuhan, karena kami tahu, kami percaya Engkau adalah sumber kehidupan kami, dan oleh-Mu, oleh kuasa-Mu, oleh kemurahan-Mu, maka kami hidup hari ini. Tuhan Allah, kami hendak merenungkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Engkau, kami siap mendengar. Curahkan Roh-Mu kepada kami, agar kepada kami dianugerahkan pengertian yang benar dan yang baik untuk mendengar, mengerti, dan melakukan kebenaran firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita saat ini tertulis dalam kitab 1 Timotius 3 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, kita adalah warga gereja, orang-orang Kristen yang tidak asing dengan ibadah-ibadah kita. Baik ibadah di gereja, baik ibadah dalam persekutuan atau kategorial, baik dalam ibadah keluarga, rumah tangga, baik dalam ibadah sektor, atau ibadah pribadi personal. Saudara, pertama, bahwa ibadah itu adalah sebuah bakti atau pemberian diri kita, penyerahan diri kita kepada Tuhan Sang Pemilik hidup kita. Itulah sesungguhnya ibadah itu. Karena itu, ibadah itu ketika kita datang kepada Tuhan dalam sebuah kesadaran penuh, dalam iman percaya bahwa hidup kita ini bukan lagi milik kita, tetapi sepenuhnya adalah milik Tuhan Allah Sang Pencipta. Karena itu bagaimana sikap kita? Tentu ketundukan, tentu rasa hormat, tentu takut akan Tuhan, tentu sebuah sikap merendahkan diri di hadapan Tuhan. Itu yang harus dilakukan oleh setiap orang yang datang beribadah kepada Tuhan. Karena dalam ibadah itu terjadi sebuah perjumpaan antara Tuhan pemilik hidup kita dengan kita manusia yang diciptakannya. Dan perjumpaan ini adalah perjumpaan anugerah. Tuhan yang menyediakan waktu, Tuhan yang menyediakan tempat, Tuhan yang menyediakan situasi sehingga kita boleh datang beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudara, bagaimana Tuhan menyediakan jalan, menyediakan tempat, menyediakan segala sesuatunya untuk kita sehingga kita boleh datang menghadap Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh kemuliaan, oleh kekudusan Allah, oleh kemahakuasaannya, sesungguhnya kita tidak dapat datang kepadanya. Karena kita adalah orang berdosa, karena kita adalah orang yang najis, karena kita adalah orang-orang yang jahat, yang tidak mungkin datang bersentuhan kepada Tuhan Allah. Tetapi oleh belas kasih-Nya di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi manusia, datang untuk mendamaikan dirinya kepada kita. Bayangkan saudara-saudara bahwa kita yang bersalah
kita yang berdosa, kita yang berbuat jahat, tetapi Allah yang berinisiatif. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, Dia berinisiatif untuk mendamaikan dirinya kepada kita. Sungguh luar biasa kasih Allah itu. Karena itu saudara, bahwa kita adalah penerima karunia. Kita adalah penerima rahmat Tuhan. Semata-mata hanya rahmat Tuhan saja, maka kita datang kepadanya. Dan hari ini ketika firman ini berbicara kepada kita, kita diajak untuk terus menyadari tentang ketritunggalan Allah, Allah Bapa, Putranya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus itu adalah satu kesatuan. Adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia pencipta kita, Dia penyelamat kita, dan Dia penuntun kita sehingga kita beriman. Karena itu dalam seluruh ibadah kita, maka nama Tuhanlah yang dimuliakan. Kuasa kemuliaan Tuhanlah yang dimuliakan. Rahmat Tuhanlah yang dimuliakan dalam kehidupan kita. Bukan diri kita, bukan manusia. Karena itu ketika kita datang kepada Tuhan, seperti yang saya ungkapkan di awal tadi, bahwa kita sedang memberi hormat kepada Tuhan, menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Ini penting bagi kita. Karena ketika kita datang kepada Tuhan, dalam ibadah kita, baik ibadah personal, ibadah persekutuan di gereja, di sektor, dan dimanapun itu, ini bukan soal kepuasan psikologis kita. Bukan soal bagaimana kita dipuaskan secara psikologis di sana, tidak. Tetapi bagaimana kita datang memberi hormat kepada Tuhan, memuji, memuliakan Tuhan. Karena itu sentral ibadah kita, pusat ibadah kita adalah memuliakan Tuhan. Itu sebabnya dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 16 ini dikatakan, sungguh dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercaya di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Bahwa sentral ibadah kita adalah Allah Tritunggal, bukan manusia. Bukan situasi atau pernak-pernik yang dibuat di dalam ibadah, atau bukan karena nyanyian kor kita yang kita anggap itu sangat membahana, sehingga kalau kita tidak kor, kita tidak ibadah, maka kor adalah pusat dari ibadah. Bukan itu, tetapi Tuhan Allah yang harus dimuliakan, Tuhan Allah yang harus menjadi pusat dari peribadahan kita itu sendiri. Kehadiran Tuhan Yesus Kristus yang menyambut kita orang-orang berdosa, kehadiran Roh Kudus yang menghantarkan kita menjadi orang-orang percaya, maka muliakanlah Dia dalam seluruh rangkaian ibadah kita. Kalau itu di gereja, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhir, maka kuasa kemuliaan Tuhan, nama Tuhan itulah yang patut dimuliakan. Bukan diri kita, bukan kebosanan-kebosanan kita yang harus dituntaskan di sana, bukan. Tetapi ketika hati pikiran kita, iman kita terarah, tertuju kepada Tuhan, maka yakinlah kita akan menikmati peribadahan itu dalam tujuan terpusat untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, maka kalaupun kita terlibat dalam nyanyian, dalam kor, dalam pujian, dalam bagian apapun di dalam rangkaian ibadah yang kita lakukan, maka semuanya itu hanya untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Bukan untuk menyenangkan manusia, bukan untuk menghadirkan sekali lagi kepuasan-kepuasan manusia, bukan. Tetapi untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Karena itu hadirlah dengan cara yang terbaik, dan lakukanlah bagianmu juga dengan cara yang terbaik, sebagai penyembahan, sebagai bakti kita, sebagai ibadah kita kepada Tuhan Allah. Maka semuanya akan berjalan tentunya di dalam hikmat dan damai sejahtera Tuhan. Muliakanlah Tuhan Allah
Tritunggal itu dalam seluruh ibadahmu. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas segala rahmat-Mu. Firman-Mu hari ini mengajarkan kepada kami bahwa Engkaulah yang kami puji, kami sembah, yang kami muliakan. Tidak ada yang lain, tidak ada kuasa yang lain. Karena itu Tuhan, dalam seluruh ibadah kami, baik ibadah pribadi, baik ibadah persekutuan di gereja, di sektor pertanian, ibadah keluarga, dan lain sebagainya Tuhan, biarlah nama Tuhan yang dimuliakan. Biarlah kerajaan-Mu Tuhan yang hadir di dalam seluruh peribadahan kami. Ajar kami Tuhan untuk terus merendahkan hati. Ajar kami Tuhan untuk terus merendahkan diri kami. Ajar kami Tuhan untuk terus melakukan apa yang terbaik yang dapat kami perbuat sebagai tanda syukur kami, sebagai tanda bakti kami, sebagai tanda ibadah kami ke hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah seluruh hidup kami juga Tuhan menjadi ibadah yang nyata, yang hidup di hadapan Tuhan. Dan Tuhan menerimanya. Tuhan tetap menuntun hidup kami agar hidup kami seturut kepada kehendak-Mu. Tuhan Allah, kami akan menjalani hari ini bersama dengan Engkau, mengandalkan kekuatan dan kemurahan Tuhan. Biarlah hidup kami hanya bergantung ketergantungan kepada-Mu saja. Terima kasih Tuhan, ampuni kami atas segala dosa kelemahan kami, agar kami kudus di hadapan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bermohon kepadamu. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati hidupmu hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, semangat pagi, Horas.